Sobat Sporty dimanapun kalian berada, saya senang sekali hari ini saya ditemani lagi oleh Ripan Pradipta di sini bersama Muhammad Al-Kaciri. Nah, kita akan menemani kalian semua membahas-bahas isu-isu sepak bola, kesuraman sepak bola Indonesia, kehancuran lembaga organisasinya. Enggak ya? Enggak ya? Di sini lu refreshing. Oh, refreshing. Oh iya, di sini bahas-bahas santai-santai, kita bahas-bahas olahraga bola. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh teman saya, seorang banci terbaik di Republik ini. Siapakah dia? Inilah dia, Diki Divi. Neng Diki. Aduh, tambah imut aja ya. Terima kasih. Setelah nikah nih makin imut, makin. Ban subol. Apa tuh? Banci suka bola. emang gak boleh apa dia suka bola. Dulunya kan dia cowok juga. Mungkin dulu suka, mungkin awal menjadi belok karena nonton bola, seksi banget ya. Kok ada ketertarikan ya. Jadi nonton bola sih tapi nggak lihat bolanya, lihat betisnya. Apalagi pas jatuh tuh, disemprot-semprot celana pahanya. Dia kalau dia nonton di YouTube diulang-ulang. Pas lagi bagian semprot di pahanya. Iya. Kalau ngomong diliatin aja sudah ibu tuh. Musdalifah di atas tuh. Zahra Musdalifah. Musdalifah komika. Ya namanya Musdalifah juga, emang komika doang yang punya nama Musdalifah. Iya sih begitu. Mau ditampol Ferdinand Sinaga tuh. Oke, Neng sehat Neng? Alhamdulillah baik. Sehat masih. Akhir-akhir ini di mana-mana. Oh iya. Gantiin saya di DPN juga. Bang Mamat kenapa diganti? Bukan diganti sementara, karena jadwal saya nggak bisa dia. Dia lebih sibuk dari saya dong berarti. Kan gue nge-backup lu di sana karena lu nggak bisa. Berarti yang sibuk tuh lu. Sebelumnya saya nge-backup Angel Karamoy juga. Jangan nanti lama-lama tetap tuh. Oh begitu ya? Iya. Oh biasanya gitu. Karena Angel Karamoy sibuk, saya masuk. Oh gitu. Saya mulai sibuk, Anda masuk. Oh begitu. Iya, saya makanya mau balik lagi. Biar Anda gak ada peluang di situ. Enggak, saya udah fokus di sini. Di sini saling support. Karena kita di Sport 77 membahas soal sport terutama sepak bola, gue pengen tahu sisi lain seorang Diki Divi. Katanya suka lompat indah. Aku lompatnya enggak, cuma indahnya aja. Jangan dipancing Mama. Ini tolong ditanya agak laki kan. Ini sport gitu. Yang sangar ya. Apa olahraga favorit daripada Diki Divi? Ya sepak bola dong pastinya. Sepak bola? Oh ya, karena menurut gue tuh olahraga yang paling paling mudah banget deh ibaratnya. Effort nggak usah effort banget untuk kita bikin tiang apa segala macam, enggak. Kalau zaman dulu kan gue kan orang kampung ya. Cuma sendal 2 pasang aja itu udah jadi gawang. Iya, sendal, kaleng atau batu bata gini aja gitu. Kadang satu kaleng, main patah kaleng, tahu nggak? Oh, patah kaleng. Patah kaleng. Jadi kalengnya satu doang, satu di sini, satu di sini. 3 orang di sini, 3 orang sini kan? Iya. Kita berusaha untuk jatuhin kaleng ini kena bola. Yes. Oh di sana bilangnya patah kaleng. Patah kaleng. Oh gitu. Daerah lo apa bilangnya? Takaleng juga. Takaleng juga sama. Takaleng. Iya. Kalau saya patah kaleng. Oh nggak pakai patah. Jadi kalengnya itu dipatah. Padahal kan dijatuhin doang ya. Oh gitu. Iya. Oh patah kaleng. Pakai alat bantu nggak, parang atau apa? Enggak. Pakai bola doang. Oh bola aja. Misalkan di sana kan identik dengan itu ya. Woi, identik dengan itu. Enggak maksudnya itu. Jangan framing anjing. Gua seneng lu nggak liatin ya bang, tapi dia kan di mana-mana. Kita turun drama, tiba-tiba cepat. Jadi olahraga sepak bola. Sepak bola aja lah kalau ngobrol. Kok jadi laki sih? Sejahat-jahatnya kita gak mungkin banci. Gak tega. Jadi banci aja. Jadi kayak gimana? Klub apa? Klub apa? Nah jadi ini perlu diperbincangkan. Oke. Soalnya orang-orang tahu kan gue ketika pas gue lagi suka Inter. Sebenarnya gue sebelum suka Inter gue tuh senangnya malah Barcelona, Barca gue.
Oh sebenarnya Barcelona. Sampai sekarang nggak? Ya sampai sekarang masih gitu. Kenapa gue seneng Inter? Saat itu gue punya drummer aja sih. Drummer gue tuh ibaratnya gue teman dekat gitu sama drummer yang band Jepang dulu. Band Jepang itu dulu. Okay. Dia kan Interisti banget ibaratnya gitu kan. Bahkan saat Inter treble winner aja gue gak suka. Gitu kan. Saat itu gitu kan. Akhirnya karena semifinal lawan Barcelona ya? Iya dong. Itu yang kasus Sergio Busquets. Iya. Gitu kan. Itu mulai jadi meme. Kesel kan ibaratnya gitu kan. Tapi gue kenal sama drummer gue dan gue dikenalin sama komunitas Interisti juga gitu. Saat itu kan gue dikenalin ini namanya Ichi. Nah ini namanya IN Indonesia Nerazura ini Interclub Inter. Interclub. Hah? Gak tahu orang gak pernah. Si Interclub Bagus. Oh, jadi dikenalin sama drummer ini Inter Milan. Jadi akhirnya suka apa cuma kayak ikut-ikutan aja? Awalnya gitu kan ini kayaknya keren juga nih kan gue baru ngerasain euforia gitu kan. Kalau di Barca kan gitu kan nggak ada ya ibaratnya yang ngechance begitu kan. Iya, tifosi begitu kan. Gue baru ngerti ada Sud ada North tuh ibaratnya itu di Inter gitu kan. Terus ketika gue datang nobar Inter euforianya anjing gokil banget gitu kan ketika gue nonton. Gue pernah di Barca tuh pernah di Indo Barca juga nobar bareng FCBU juga gitu kan. Tapi gue ngeliat bangsa cabai-cabian mulu anjing gitu kan. Gak ngerti ibaratnya banyak cewek-cewek gitu kan. Cules apa? Apa namanya? Dicules gitu kan. Aduh kayaknya gimana ya. Di kiri kanan cewek mulu ibaratnya pas gue nonton Inter. Wah mereka punya chance gitu kan segala macam seru-seru aja ibaratnya gitu kan. Nah malah gue lebih banyak chance-nya Inter dibanding Barca. Jadi gitu. Jadi waktu nonton Barcelona cewek-cewek mulu ya. Pas datang ke Inter aduh cowok-cowok. Udah ngerti kan arahnya kemana? Ini yang aku cari. Yang gede-gede. Ayo nyanyi lagi. Habis ini nyanyi di aku ya. Buka. Gitu ibaratnya. Tapi kalau dari segi pemain Inter gue yang paling membekas itu ya Dejan Stankovic. Iya seneng sih sama dia. Sama terakhir Diego Milito udah itu aja. Berarti lu musuhan sama Mamat? Oh iya. Apalagi sama dia nih. Balik aja Barca. Barca aja. Inter emang jelek. Enggak juga. Kok enggak juga? Enggak juga kan bagus. Barca kan lebih suka Barca kan. Lebih suka Barca. Ya udah Barca aja, satu aja. Jangan kayak Benny. Jangan kayak Benny. Arsenal juga, Inter juga dia ya emang kan. gak punya pendirian. Oh iya emang. Iya ibarat itu. Kalau gua kan sekarang udah bisa dibilang secara jatuh cinta, ya udah termasuk jatuh cinta juga sama Inter ngeliat perkembangannya juga ibaratnya gitu kan. Kalau udah masuk Inter berarti kan gua kan pasti head to headnya sama Juve kan. Gue punya Milan juga Milan. Sama Milan juga. Iya. Gue punya dendam tersendiri juga tapi bukan ke Milan malah ke Juve. Kenapa? Oh pas itu ribut-ribut itu gitu kan. Ada aliansi dia yang sangat alay itu kan. Apa? Drugi lu anjing. Kenapa sih dia mengatasnamakan kita drugi pada selayar kaca tapi bentrokan fisik kayak udah nonton di San Siro langsung bangsat. Gue lagi nobar. Ada drugi Indonesia nih ibaratnya dia datang gitu kan. Ini kan masalahnya Inter Milan yang nobar itu kan ada anak kecil, ada orok, ada orang tua, lagi ada orok. Iya ada anak bawah, ada kecil bangsat. Iya kayak gitu kan. Emang nggak boleh manusia orok dulu ya? Boleh, tapi ngapain? Yang salah orang tuanya ngapain bawa anak saya orok itu kan? Kan lu gak ada andil sama orok itu. Oh iya sih. Iya kan? Terserah dong dia mau bawa orok apa segala macam. Ibaratnya gak orok banget sih, ibaratnya bayi segala macam. Itu dia ngerangsek masuk ke atas KFC gitu, teriak-teriak lempar bangku, "Bang, jangan Bang, jangan." Udah gue langsung aneh banget itu. Tapi ternyata itu bukan JCI. Bukan itu JCI. Itu kelompok-kelompok sendiri itu yang mengatasnamakan drugi. Memang di sana kan drugi ada lah ibaratnya gitu. Tapi dia mengatasnamakan kita official langsung drugi langsung. Kata dia begitu. Enggak sih maksud gua. Ketika gua searching sekarang enggak ada. Drugi bikin Indonesia. Drugi Indonesia enggak tahu. Dia ngeklaim aja sendiri. Maksudnya itu di luar batasan aja. Lagi rame aja gitu fans layar kaca udahlah kita support kita sayang tapi enggak usah sampai segitunya ibaratnya begitu. Sampai ceng-cengan aja ya kayak Mamat. Iya ceng-cengan aja seru gitu. Seru ceng-cengan gitu kan gitu kan. Ye gitu ya lucu gitu kan. Enggak usah sampai benturkan fisik wah mau ngapain sih kan kita juga kan nikmatin. Gak enak juga nonton bola. Saya pernah ketemu beberapa kali Juve Inter juga kayak di Malang gitu. Di Malang iya. Berantem gitu. Kan. Saya pergi pisahan duduk kak anjing loh. Semua orang mau nonton itu. Dua-dua Juve Inter gue tarik.
Pindah orang kan mau ini lagi dihalangin layar orang datang. Jadi nonton enak gak lo kalau begitu? Ya gak enak lah. Aneh banget Kan tau, ini Mat. datang ke depan. Anjing mau gol deh ya. Duduk loh. Padahal saya juga tamu di situ mereka gak kenal. Kan saya di Jogja. Saya ke Malang tuh waktu lagi liburan ke Malang. Oh lagi liburan ke Malang. Iya. Tapi kan di Bodo Malang amat. temen lu banyak. Saya kan? berharap tuh waktu itu setelah kenal Abdur, saya berharap itu yang saya tarik Abdur. Jadi anjing emang udah mati dari awal. Belum kenal. Abdur sama Ari Kritik duduk lo anjing. Iya. Tapi di fans Inter Milan dan Juve udah sampai di level itu ya di Indonesia ya. Iya, tapi ini kayak misalnya nobar biasa kayak ada kerja sama nobar gitu. Ayo kita nobar bareng ya. Awal kayak aman tuh. Saling ngajak nobar ya. Iya. Ayo kita nobar bareng. Tapi di situ ada 1-2 orang yang tiba-tiba chaos atau apa gitu-gitu. Masih ada tuh Bang yang begitu-gitu Bang. Diserang dari sini atau dilempar. Kan duduknya kafe Iya, kan dekat- cuma dekat sebatas. banget ya. Iya, dekat banget. Coba dipisahin juga pisahin dekat doang kan. Cuman gue ini beneran nih di tahu Sleepy Nabang tuh. Depan deket Doski lagi beli pecel lele di situ. Walau apa di motornya ada stiker IN JN. Dihancurin sama itu. Anak-anak Durugi. Pasca kejadian itu. Jadi gue pernah nobar kedua di leg berapa gitu, ibarat gue abis ketemu Jupe ketemu siapa gitu kan, temen gue ada yang misah di belakang gitu kan, gue ketinggalan, yaudah gue makan pecel dulu, dibantai dia di situ. Woi merda tuh, dua dihancurin. Dihancurin apa motornya? Dihancurin motor lagi, gue bilang, aduh Apa sih iya? nyari apa sih maksud gue? Orang Del Piero juga tidak ngegolin terus terima kasih Drogi. Gak ada. Terima kasih teman-teman Rugi yang udah menghancurkan motor JN yang depan pecel lele 2000 aja. Enggak disebut nama lo. Capek mas gua kenapa secinta. Iya cinta boleh maksud Cinta gua tidak boleh. tapi kan ekspresi cintanya itu bukan gitu-gitu. ada batasan. Ada itu. batasannya. Silakan saja. Iya. Kalau emang jelas ibaratnya ya yang udah ada Persib melawan Persija, kalau emang bentrokan fisik ya jelas gitu kan ibaratnya kan. Oh boleh itu? Enggak, maksudnya satu. Oh. Jangan berantem ya. Lah habis kau ini katanya udah Iya maksudnya kan yang sudah terjadi kan seperti itu oleh satu negara dan mudah dijangkau dengan mobil jarak gitu kan. Ini kan udah beda negara, beda laut ibaratnya gitu. Iya, berarti nggak boleh ya. Jangan tetap. dong, udah nonton bola aja yang damai peace aja lah. Iya, santai nikmati 2 kali 45 menit itu kan asik ya? banget. Iya, apalagi pakai gua- kopi. Idih, enak. Si doi di samping. Iya, disuap-suap. Betul. Enak banget. Pakai kacang. Kacang dia. Bulan Ramadan. Oh, iya. Jangan dikasih tahu kita taping di bulan Ramadan. Iya. Ini mulut saya penuh Oreo lagi. Lu gak puasa ya Mat? Hah? Lu gak puasa? Apa ini kan bukan bulan Ramadan, jangan frame-frame baru setelah. Tapi kayak lu percaya nggak dia nontonnya cuma sambil kopi? Enggak percaya gua kalau dia mah. Enggak percaya. Kayak kerasan gak enak kan? Percayanya sama apa? Sama apa? Selain apa? Anggur merah? Iya. Kau tahu dong pasti tebakanku apa? Apa? Anggur Alkohol. merah? Iya, alkohol. Alkohol. Kekerasan saja menonton bola tidak enak. Itu. Apalagi kita lihat gawang kebalik. Kita nonton, teman saya pernah nih, dia minum, terus dia nonton, tapi diam nonton. Sekitar 10-15 menit tiba-tiba dia tanya, yang baju kuning itu main untuk siapa? Wasit dong. Wasit baju kuning dong. Aduh. Tiba-tiba nanya baju kuning itu nambahi kemana ya? Sini apa sih? Nambahin kemana? Iya, soalnya dia gak pegang-pegang bola dari tadi. Berarti nggak usah mabok-mabok banget. Jangan juga. No alkohol. No alkohol. Ya kalau sponsor boleh. Oh iya, kalau emang sponsor Bilin nggak apa-apa. Oh, tadi lu siapin buat Bilin tadi ya? Oh, iya. Spotnya ya. Nggak apa-apa. Masih Nanti no terbuka banget. alkoholnya itu dibuang aja kalau memang nanti kan sport itu ada sponsor. Begitu dong. Kita next aja deh Next bisa aja ya. Inter Milan. Inter Milan. Dipilih seorang Diki Divi karena Barcelonanya terlalu Cemen. terlalu culun. Fans-fansnya culun. Yang culun dia gak suka. Yang berantem dia gak suka. juga. Iya. Suka apaan sih, Neng? Ya, yang suka gue sih orangnya realistis banget. Gue suka yang menang. Ya Inter zaman itu juga gak menang-menang amat. Ya, biar Setelah kalau yang lain treble. asal menang dari Jupe aja udah buat bangga Setelah gue. treble juga gak pernah menang sama Iya, Juve. abis treble gitu. Abis Abis treble treble mah udah hancur-hancuran gitu kan.
Malah kalau sekarang malah ikutin perkembangan di Barca malah gue. Kembali ke Barca. Iya, balik Barca lagi. Semenjak Xavi Ya kan pindah. gue bilang gitu, kalau gue gak ada yang kalah udah gitu aja. Kalau gue yang lagi bagus gue ikutin sekarang gitu aja. Ada stok bintang tamu lain nggak? Pindah-pindah ya. Pindah-pindah, tapi nggak apa-apa punya dua kesukaan kan. Sepak bola itu kenikmatan pribadi. Betul. Iya betul. Jadi kalau mendapatkan nikmat ketika melihat tim menang, ya silakan. Gak ada Bebas, masalah. bebas, betul. Gak ada masalah itu. Betul. Itu santai aja. Iya. Santai aja. Ada kan biasa disebut glory hunter lu. Ya terus kenapa kalau dia pada suka yang menang doang? Iya, Ya itu betul. kepuasan pribadi dia. betul. Iya kan? Gue apalagi kan nggak mau after effect itu kalau misalnya abis nonton tuh jadi kayak ke bawah baper ke bawah kesel gitu mas. Gue nggak mau ibaratnya gitu. Gue skip kalau yang kalah gue pas nonton yang menang-menang aja. Iya, langsung sensi nggak mau ngapa-ngapain. nggak mau Moodnya gitu. rusak. Iya, moodnya rusak. Apalagi kerja di dunia entertain gini kan, harus dipaksa untuk cheerful terus. Gitu kan. Nggak mau ke bawah baper gitu kan, kalah gitu. Jadi yang gue tonton ya terus dia Barca lawan Madrid 5-0. 4-0. Iya 5-0. Yang masih ada Abidal Oh yang lo dulu. zaman dulu. Anjing, itu seru banget lagi. Begini, seru banget. 5-0. Masih ada Messi. Iya. Disekolahin Madrid. Berarti belum pernah rasain tim degradasi. Oh iya, Juventus pernah ya. Iya, ke sekolah mood rusak sampai musim depan. Ya Allah. Itu ngaruh gak sih buat psikis lu? Nggak ngaruh ke psikis. Cuma Apa itu yang bikin lu jadi cinta Apa? alkohol? Apa sih? saya, Apa sih? saya masa sekolah ya, dari SD sampai SMA sampai keluar dari kota fak-fak itu tidak pernah satu kali pun menyentuh alkohol. Tetapi Tidak pernah. Jangan tetapi Anda ya. Jangan framing. Tidak pernah. Jadi kalau saya sudah cerita di fak-fak, berarti tanpa alkohol sama sekali. Sama sekali. Nah, dari Fakmak Gak usah dipanjangin. Gak usah dipanjangin. Sorry. Ih, tiba di Jogja langsung ke Hugos. Aku suka kehidupanmu setelah Fakmak. Aduh. Tapi kalau itu kan kita bicara liga luar ya, liga luar Iya, yang liga dikit luar. suka Barcelona dan Inter, tapi lebih suka yang siapa di antara dua ini yang lagi menang. Lagi menang. Gitu. Udah betul kan? Iya. Tapi di Indonesia sendiri gitu, ngikutin nggak? Liga Indonesia. Iya. Ya klub kebanggaan kota aja ibaratnya ya. Persija aja udah gitu. Tapi liga-liga lain nggak ada udah. Nggak ada yang jadi sorotan gua gitu kan. Liga lain? Enggak, maksudnya Klub lain? Klub-klub lain gitu selain Persija. Timnas juga nonton nggak? Ya nggak terlalu juga. Oh nggak cinta? Kok bisa ngambil kesimpulan nggak nonton? Lah aja ini. Kamu jangan framing. Jangan framing. Aku tuh di Fafak dari SD SMP memang tidak menyentuh alkohol. Tapi setelah ke Jogja, jangan dulu. Kalau di Fafak sudah tidak alkohol. Kan aja Udah dong. nonton langsung tiba. Lah kan ini aja nggak cinta. Sadar, kamu mengklaim tadi. Tadi loh enggak. Klaim. Oh enggak cinta. Tapi tidak cinta. Iya, tanda tanya dong. Tanda tanya dong gitu. Alis Anda menyudutkan. Alis kamu menyudutkan saya. Ya Aku nggak nggak cinta. Ya enggak, enggak ada masalah kalau enggak cinta sama timnasnya sepak bolanya. Alis kanan Anda tuh menggiring opini bahwa Diki tidak cinta. Iya, kalau bilang iya kenapa? Kalau iya kenapa? Tidak mau dong. Nanti orang-orang Saya nggak cinta sama timnas polo air Indonesia. Boleh dong. Orang saya nggak suka olahraganya. Kalau sama negara kamu Negaranya cinta? Kalau negaranya cinta, kalau Iya. timnasnya, bebas dong, nggak cinta juga nggak apa-apa. Oh begitu. Bilang aja nggak cinta. Ya, kenapa menjadi maksa gue itu gak cinta Jil? Kok lu nyari kubu? Kok jadi kubu? Aku kenapa emang? Enggak ya. Ya gak mau gue. Apaan? Udah cukup. Orang udah bilang cinta negara ini. Ah, Aku barusan bilang cinta negara ini. cukup lu aja alarmnya kenceng dari pemerintah. Astagfirullah. Oke, next. Oke. Jangan Mamat, gue lagi tahun gue lagi naik Mamat. Ya sama deh. Tapi ngomong-ngomong naik itu bener loh. Diki itu sekarang gue lihat ya, Diki Frimawan tim Jakarta Barat tuh lagi naik banget ya. Iya. Stand up dari Jakarta Oh Barat. dari Cenapin Jakbar. Sebenarnya udah ya, kalau aku sih maksudnya karena bagian dalam ya udah melihat mereka nih rockstar dari dulu artinya rockstar. Kalau dari saya karena saya melihatnya dari dalam. Mabuk-mabukan. Enggak maksudnya kayak Neng Dik itu dari dulu dari zaman LKS saya suka nonton. Iya. Artinya maksudnya anjing nungguin penampilannya. Jadi saya nggak tahu kapan dibilang mereka turun dan naik itu nggak tahu karena menurut saya mereka masih the top. Kalau gue karena dari luar ya, udah mulai sering banget tuh di layar kaca tuh Diki
Primawan. Ya Jakbar lah. Oh gitu teman-teman Jakbar ya. Iya, Regen, Diki Primawan katanya sih. Oh memang iya, gitu. Regen juga ya. Iya Regen lagi. Itu memang komunitasnya saling bersaing secara sehat apa gimana dari Jakbar? Kalau dari Stand Up Indo Jakbar itu emang dia produktif banget lah, produktif dalam hal komika-komika yang ibaratnya bagus gitu, komika-komika berkaliber. Regenerasinya juga oke. Regenerasinya juga bagus sampai sekarang dibanding dengan komunitas-komunitas lain ya Mat ya. Berarti ada Jaktim, ada Jakpus, ada Jakut. Tapi gue nggak bilang komunitas lain komikanya kurang lucu gitu kan. Tapi emang sih. Ya habis kan gimana Mat? Kan emang itu kenyataannya. Katanya lu ngajarin gue buat ngomong jujur. Yang bagian ini nggak usah. Oh nggak usah. Oh ya udah. Yang lain mah bagus gitu kan, tapi kan kalau yang namanya lucu itu relatif gitu kan. Tapi kebanyakan memang yang diterima lucunya Jakbar dibanding komunitas lain kayak gitu. Iya. Kayak gitu lebih halus ya. Standar tapi ya. Standar tapi ya. Iya, beberapa lomba juga Jakbar menang kan. Jakbar menang. Kemarin. Bahkan dipercaya untuk dari komika-komika luar Indonesia itu datang ke Jakarta buat ibaratnya kita nyebutnya itu komika naturalisasi. Iya betul. Jadi dari Stand Up Indo Semarang misalnya kayak model si Ardit tuh kan, dia ke Jakbar. Samarinda. Iya Samarinda. Dia ke Jakarta, stay-nya di Stand Up Indo Jakbar. Terus jadi gue masuk Jakbar aja gitu. Awalnya dia coba ke Depok, tapi jadi aneh dia kan. Gak cocok. Gak cocok. Ke Depok kan komedi aliran hitam kalau dia kan. Absurd. Dia absurd. Aliran penjara. Karena udah 2 komiknya penjara sekarang. Rehab. Oh, 2 komiknya iya. rehab. Iya. Coki sama Viko kan Depok. Produktif ya. Komika Jeruji. Kan kayak jeruji kan di rumah sakit ya rehab. Iya gitu. Jadi banyak kayak si Ernest bilang juga kayak gue lebih percaya ibaratnya naro kayak Aci juga. Aci dulu dari BTS ya kan. Oh iya, BTS ke Jakbar gitu. Jadi alhamdulillah sih Jakbar masih dipercaya untuk Tempat belajar lah. Tempat belajar. Efektif aja gitu. Apa gara-gara Jakbar banyak ini tempat entertain yang bagus sih, jadi produktif secara pemikiran. Oh, entertain banyak sih. Tapi kalau teman-teman circle komika tuh kayaknya nggak ke arah sana sih kalau yang baru-baru ya gitu ya. Enggak. Ke kota. Kota tuh orang-orang itu aja tuh komika-komika berkaliber biasanya. Tapi kalau komika-komika sekarang tuh nggak menyentuh yang kayak zaman-zaman gue dulu. Iya. Gitu. Kan sekarang COVID. Emang agak susah nyarinya. Susah kan nyarinya iya. Mat, ya kan agak susah. Kalau dulu kan gampang ya Mat ya. Iya, dulu Iya. gampang. Tapi gitu. sekarang ada alasan untuk kita pakai masker ketika masuk ya. Jadi tutup. Hei. Di dalam kelihatan baru siapa. Iya. Nanti kalau udah di dalam Ya. gitu kan. Kok saya kayak kenal masnya. Siapa? Iya, kayak stand up ya. Ah, salah orang kali enggak. Beda. Iya, ini stand up. Enggak, orang Papua semua mukanya sama, Mas. Jangan terkecoh Anda. Gampang saya. Gampang, mudah Pakai banget. KTP teman saya. Oh iya, mirip. Iya. Iya betul juga. Aman saya. Itu bercandaan yang berani cuman Mamat saja. Aku tidak berani nebelin. Nebelin dong. Tidak mau. Nah, tapi setelah setelah itu tadi sekarang lagi jaya-jayanya lah. Iya. Jaya-jayanya menurut mereka ya. Iya. Apa yang pengen Bang Diki atau pegang atau jaga lah untuk tidak roller coaster hidupnya kayak ke dulu-dulu. Iya pastinya. Yang paling apa yang pengen dijaga? Circle pertemanan ya lagi. Jangan sampai gue salah pilih circle pertemanan yang kayak dulu gitu ibaratnya. Di saat di saat lagi banyak lagi di topnya. Terus salah milih pergaulan, akhirnya gue dimanfaatin, udah akhirnya gue hancur ibaratnya gitu, terjerembab ke narkoba saat itu, dan gue nggak mau, dan gue menjaga hal itu untuk terjadi lagi, gue menghindari banget ibaratnya gitu. Berapa tahun sih Ki, recovery dari zaman kelam sampai sekarang bisa naik lagi? Terakhir gue make tuh, gue make nyabu ya, 2017, Maret. Pas Ratu Tisha jadi sekjen. Masuk PSSI. Iya betul. Tadi kemarin baru habis Kemarin sama Ratu Tisha 2017 tuh. Iya udah. respect. Udah masuk PSSI 2017. 17. Itu kayaknya momen Neng Diki untuk berhenti. Iya 2017.
Mei. Mei. Mereka kan kontek-kontekan. Oh, iya. Itu kan mau Mamat gitu kan maunya. Iya. Gitu kan. Iya. Udah wujudin ya keinginanmu ya. Makasih ya. Iya dong, Iya. pasti aku support ya. Bisa ya berhubungan aku sama dia kenal saat itu ya. Iya, Januari, Februari, Maret, April. Seingat gue sih bulan April tuh yang kejadian yang gue jadiin salah satu beat di special show gue. Yang itu beat mancing itu beneran yang gue bawain di Om Deddy itu somasi. Ya beat mancing itu yang ketika gue tarik pelampung gue tuh, gue habis nyabu saat itu kan, terus gue mancing, pelampungnya ditarik cep gitu kan, tapi nggak girang, gue takut itu bucer yang gini gitu kan, karena terlalu goblok ya kan, terlalu iya, tak gue udah terpengaruh narkoba ibarat gitu kan, wah takut gue, itu gue lempar, akhirnya gue pulang naik motor nggak pakai helm, gue dari daerah Pangkalan Jati Baru, Uni Veteran situ kan ada empang-empang gitu kan, sampai rumah akhirnya udahlah, kok kayak udah bukan gue ini orang gila nih, gue nangis akhirnya. Gue ketemu nyokap, akhirnya kita pelukan segala macem. Udah akhirnya gue tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat. Di malam hari tahajud. Enggak juga sih, nggak bangun soalnya. ngantuk. Orang mau framing bikin dia jadi makin bagus, makin baik. Dia patahin sendiri. Dipatahin. Framing yang jelek dipatahin juga. Iya kan ngantuk Mamat. Oh, iya. Maksudnya nggak boleh tidur gue. Ikutin framing lu ngantuk dong gue. Tapi bagus jujur. Jujur bahwa nggak lakuin. Nggak lakuin Iya. emang gitu. Keren, Kalau keren. gue menghimbau orang, ayo tahajud, gue sendiri nggak tahajud, munak Betul, banget itu gua. bola pingpong tuh lempar dulu nanti mantul. Iya betul. Oh lempar dulu baru gini. Iya. Mantul. Lempar, mantul. Mantap betul. Betul. Iya. Dari 2017 mulai berhenti, 2018 udah mulai menata hidup. Udah menata hidup lagi, tapi kan gue dari bawah lagi tuh. Karena kan gue menghilang di komunitas. Di komunitas menghilang. Yang aku tahu cuma itu. Kamu tahu kan? Menghilang di komunitas artinya, udah lama main ke Jakbar juga nggak ketemu Neng Diki. Lu nyariin gak, Mat? Waktu aku tuh sering main di Jakbar, zaman-zaman itu tuh sering main lagi di Jakbar. main di sana terus? Iya sering kan, karena abis-abis itu juga tinggalnya deket-deket sana. Paling sering mainnya ke Jakbar sama anak-anak Jakbar, sama Frimawan. Kan berdekatan sama Frimawan tinggalnya. Iya. Diki hilang. Gak ada sama Nggak ada sama sekali. Hilang. Karena kayak gue recovery badan dan recovery hidup. Jadi gue menutup diri baik sama nongkrong atau pergaulan segala macam atau pekerjaan. Karena begini, ketika gue nongkrong berarti masih ada kans untuk bisa abis kesini tak kepikiran lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa gue nolak job? Kalau gue ngambil job, ntar gue dapet duit. Kalau gue dapet duit, ntar kepikirannya pengen kesono lagi. Enggak. Dari mulai nongkrong sama job, gue lepas semua selama 3 bulanan. 3 bulan itu untuk recovery pikiran ya berarti ya. Otak, jiwa semuanya udah kotor, udah hancur gara-gara itu. Jadi biar dia bersih dulu. Jadi ketika terima duit nggak mikir ke sana. Iya dong. Oke. Iya. Sampai gue menutup diri untuk udah gue nggak mau, ibaratnya kalau dalam tasawuf tuh zuhud kali ya. Ibaratnya udah kalau dunia mah udah lewat saja. Levelnya udah di ini. Ayo udah ninggalin dunia aja ibaratnya gitu kan. Udahlah gitu. Allah aja, Allah lagi, Allah terus. Ibaratnya kita saat itu kan mundur. Sama nyokap aja udah gitu kan. Kasih sama nyokap tiap hari tuh nih sholat nariah. Ajar terus sholat nariah. Akhirnya banyakin salawat gitu kan. Minta maaf, minta ampun. Nyokap kan emang Taat ya? Lumayan taat gitu kan. Dia kan ngajar majelis juga, megang majelis gitu kan. Terus ya, apa-apa yang jadi guru-guru spiritual tuh ibaratnya nyokap lah, ibaratnya gitu. Keluarga gue kan ngurus madrasah gitu. Dia untuk mengajar dari muda yang ngajar. Comeback di 2018 akhir. 2018 akhir itu mulai dari ketika Uus. Oke. Uus mulai ke rumah tuh. Dik, gue kangen sama lu jangan mendem. Gue punya etalase, yuk ke rumah gue. Akhirnya gue mulai itu tuh Mat yang gue mulai tinggal di rumah Uus. Ya. Ya kan si Mama tahu lah. Sebelum Frimawan kasus lagi Iya, ya. Gantian kalian ya Jakbar ini. Habis ini. Tapi naiknya bareng-bareng nanti ya. Iya. Gitu kan. Satu-satu ya. Mamat mengetahui prosesnya. Itu ibaratnya dari gua mulai yang stay di Uus gitu kan, terus ya mulai gua numpang di Uus ibaratnya gitu kan. Uus ngerangkul gua buat Bikin konten-konten Konten-konten. Ramadan 2019. betul ibaratnya gitu kan. Sama Bunda Tika. Bunda Tika gitu, problematika. Iya, gitu problematika. Kan. Di situ Marcel masih miskin juga sama. Gitu. Oh masih tuh. Masih datangin syuting orang cari makan. Iya biasa ngejilat-jilat. Jilat-jilat. Gitu.
Buat survive dia nggak jelas. Sampai sekarang masih nggak jelas. Makanya beli-beli Amer kita nyuri Marcel. Komika-komika yang belum terkenal saat itu ibaratnya gitu kan. Sekarang udah jadi kaya gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah hikmahnya adalah saat gue di bawah ternyata bukan saudara dan bukan orang lain, ternyata teman juga yang nyampe ke rumah buat jemput gue. Makanya gue sangat sangat cinta dan sangat sayang dengan circle pertemanan gue yang Di stand up Indo ya. di stand up Indo ini. Cuma di dunia stand up doang sih gue dapetin. Dulu kan gue ngeband juga nggak begini. Pecah bandnya. Pecah bandnya ibaratnya kan terus Fuck Jepang gitu ya. iya. Pecahnya. Enggak. Teriak-teriak ya maksudnya. Berantemnya yang dimarah Jepang ya. Enggak. Oh enggak. Oh Yang enggak. didengar lu loh Kira- tadi. Seolah-olah ini mewakili gue. Saya tanya. Bisa dong bedain pernyataan sama pertanyaan. Ini menjerumuskan nih gitu. Siapapun bintang tamunya down psikologisnya kalau sama dia nih. Gue gak ngomong demi Allah. Masa pakai demi Allah gak ngomong apa-apa. Orang kan nangkepnya pasti sebelum tag udah ngobrol ya di belakang gitu kan. Iya. Si Mamat pasti mewakili perasaan Diki nih. Gitu. Enggak gitu kan Enggak Mat? ya. Enggak. Tadi Mamat Saya spontan. tanya nih, saya tanya terus enggak. Kalau dijawab enggak ya udah enggak. Ya gitu. enggak dong. Ya udah Ya enggak. Tapi muka kamu yakin banget tadi Fuck Jepang kayak kayaknya Diki ngomong gitu tadi deh. Itu band Jepang. Oh band Jepang. Iya dong. Band Jepang. Band Jepang. Sehingga kalau marah-marahin masa bilang sama teman, "Weh, fuck Diki." Ya mending marah kultur Jepangnya. Tuh kan kultur Jepang lagi kan. Jepangnya kan? Oh enggak. Enggak dong. Oh, ya udah. Musiknya beda dengan kulturnya. Ya, sorry, Musiknya sorry. saja dong. Musiknya saja. Karena kulturnya gini Mas. Gue dulu waktu gue masuk komunitas Jepang, itu kadang gue suka nggak pernah lewat tuh tiap tahun acara gelar Jepang UI, GJUI namanya itu selalu. UI tuh? Di UI gitu kan, yang kemarin datang Pak Luhut di situ tuh gitu kan. Mamat mau ke situ enggak? Enggak ada yang ke situ. Aku udah bukain ke situ. Enggak. Enggak ada yang Nggak ada gitu. Saya di sini refresh otak. Tolong ya. Oh, gitu. Saya tidak mau ada itu gitu-gitu ya. Ya. Aku udah bukain pintunya kirain Mama. Udah pusing, Bro. Udah pusing. Pusing. Kirain ada anak Sini refresh bahas sepak bola. sepak bola Fun, Kita bahas kisah hidup. Kisah hidup tertawakan masa lalu. Bodoh amat sama negara ini. Bodoh amat. Sesekali boleh dong. Boleh, Kita jadi orang iya. yang apatis yang gak pedulian lah. Iya. Gitu. Tapi emang kamu gak sepeduli itu? Hah? Enggak biasa. Peduli apa? Gak sepeduli itu dengan keadaan Peduli. negara ini. Peduli. Tidak mungkin lah kamu tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di sana. Peduli tapi apa hubungannya Pak Luhut sama GJUI tadi apa ini? Oh gitu. Iya. Gelar Jepang. Gelar Jepang Indonesia. Iya. Gelar Jepang itu kan gelar Jepang Universitas Indonesia tuh diadainnya di UI. Di UI gitu. Jadi tuh event tahunan yang sangat meriah dan sangat ditunggu komunitas Jepang se-Indonesia bisa dibilang. Kayak gitu. Itu jadi di akhir-akhir acaranya tuh kita ngadain kayak Bon Odori. Itu apa? Searching aja Bon Odori itu apa. Bon. Kita nyanyi ngutur-ngutur gitu sambil nyanyi. Oh. Bicara. Bicara, Ya, nadanya kayak gitu. bicara. Tanah ke Bon Odori. Kita. Tahu saya tapi diam doang. Bahasa-bahasa gitu. Lu ada di situ ya? Inana tiba na iya kan? Ada Iya. gitu kan? Ina koto ina Enggak de gitu. kitara ina na Itu Urdu ya? itu Doraemon. Tapi bahasanya beda lah. Ibrani. Iya aku takut. Ibrani. Iya gitu. Daredase si bawa suruga. Terus Hazukasi koto janai. Hei, ikoto ina gitu kayak ada rapnya kan. Aku mau bersama Abang boleh. Iya, bisa dikeropkan bagian sini nanti gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi gitu. ya senang aja komunitas Jepang gitu. Komunitas Jepang. Komunitasnya ya. gitu. Tapi baru merasa nyaman ketika di stand up Indo karena pertemanannya tuh ya gokil karena kita banget. berawalnya kan komunitas kan. Betul. Ya, hal-hal yang sebenarnya tidak ada misalnya di organisasi atau di perkumpulan karena apa ya namanya ya. Ya kayak Jepang-Jepang gitu apa iya, ya? Gitu iyalah. Komunitas-komunitas ya ibaratnya secara hobi. Iya tapi ya hobi Iya, dan hobi juga ya sama kan. stand up Indo juga kan Iya. dari hobi dulu kan. Tapi brotherhoodnya tuh kalau di musik sama di komunitas stand up tuh beda ya mas ya. Maksudnya berasa banget tuh mereka ngerangkulnya gitu ibaratnya tuh.
yang ngebantu mereka teman-teman kalau di stand up Indo tuh kalau misalnya kita punya materi belum kelar mereka pasti nyamperin kita bantu kasih punchline sampai lucu begadang sampai malam biar materi lu jadi gitu. Juga ada tanggung jawab personal buat kita juga ya kayak aduh ini belum selesai nih materinya gitu kita yang beban dia ada di komunitas kita kalau dia lucu kita juga yang harum gitu ada budaya mungkin yang udah ditanamkan dari dulu juga sharing materi kan dari awal-awal dibikin komunitas juga ditaruh itu sama awareness kan jadi ke bawah akhirnya beranjaknya di luar stand up pun jadi kayak lanjut jadi kayak begitu teman ini kenapa ya bukan hanya materinya dia doang yang kita bantu gitu. Secara personal gitu kan kalau misalnya dia lagi ada lagi galau nih ayo kita ngobrol yuk kita kemana gitu sampai situ ya iya saya dulu pernah bikin forum no comedy di rooftopnya kosan muslim. Oke. Tuh ada Viko, ada itu, tapi kita ada dana, nggak boleh komedi di situ, nggak boleh ada punchline ditampar. Jadi ngobrol serius. Karena kan masing-masing pulang komedi nih, komedi di otak kan, WIT dulu kan harus cari punchline, cari apa, pusing. Iya. Di situ refresh, ayo kita ngobrol serius yuk minum kopi gitu-gitu. Viko belum narkoba tuh. Saat itu belum. Udah sadar waktu itu. Pas gabung di forum itu sadar dia. Sadar kita bahas ketuhanan. Wow. Gokil itu. Forum itu Dana sampai datang dari Salatiga tuh untuk ikut forum itu no komedi nggak ada ngepans nggak boleh ada pans kita bahas serius tentang karena begitu bang di dunia komika itu kita nongkrong tuh nggak boleh lurus pasti ada aja ditunggu apa nih begitu ditunggu nggak boleh ngomong lurus kita ditunggu punchline-nya harus ada beloknya. Kadang kita juga lelah banget berkomedi gitu. Bisa loh kita ngomong. Puyeng gak sih harus lucu terus? Gitu. Jenuh saya ada sering di titik jenuh. Makanya kadang-kadang juga saya hilang. Maksudnya gak mau dari dunia komedi tuh. Misalnya anak-anak WA susah atau apa. Emang lagi penuh aja otak. Iya lagi anjing komedi mulu bikin materi bikin konten fuck dunia ini. Iya saya kayak berleha-leha doang di kamar gitu-gitu nonton bola main football manager gitu-gitu ininya ada WA cuek bodo amat. Iya. Berarti gitu. Membebani juga secara tidak sadar ya. Harus lucu gitu dituntut lucu oleh orang-orang. Iya bang lumayan capek banget berarti gitu mah. Iya ibaratnya kita udah capek di depan TV, capek di depan ibaratnya digital, kita harus dipaksa lucu pas kita nongkrong. Ditunggu lucunya juga. Ditunggu lucu lagi karena anak-anak juga mancing-mancing terus gitu kan. Ada aja nih. Misalnya lagi pada nongkrong nih. Misalnya di situ ada Ibzi. Pasti ada satu komika tuh yang ngebuka jadi pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah hadir Ustadz Hibzi padahal lagi makan. Nggak mau dia si Hibzi ngomong gini, coy udah dulu coy makan dulu coy. Ya silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Hibzi lagi makan gini. Waalaikumsalam. Silakan bertanya dari mana dari siapa. Tetap diikuti nama dia. Udah coy capek coy satu pertanyaan aja coy ya. Akhirnya si Hibzi yang nanya ada lagi yang bertanya. Capek. Ada momen-momen capek. Makanya semua itu punya pelarian masing-masing. Emang milih narkoba. Silakan dengan Anda. Tidak ada urusan. Betul. Tidak ada yang memilih ke game, ke apa gitu-gitu. Masing-masing lah ya. Masing-masing. Ada yang wanita. Ada yang wanita banyak. Ada yang pria. Banyak ada. Mama tapi sempat nyari Diki nggak waktu Diki hilang? Enggak, tapi anak-anak kan udah tahu. Maksudnya dia lagi menghilang aja. Iya, menghilang aja. Ya udah kalau udah tahu teman lagi pengen mengurung diri, udah ngapain kita ganggu juga gitu kan. Betul. Memang orangnya apatis banget ya. Saya tidak peduli, lebih ke tidak peduli. Tidak peduli ya. Iya, terhadap semua orang. Semua orang ya? Enggak. Cuma kayak maksudnya udah tahu ya apa saya bukan pengguna. Iya. Gimana saya tahu solusinya. Tapi kalau misalnya teman lagi galau cewek apa saya datangi. Bidangnya. Karena tahu ada di dunia itu juga gitu kan. Lu pernah putus cinta lu? Bukan ya dari zaman SMA kan pernah pacaran juga. Kalau narkoba, kalau Anda waktu itu sama sekali saya tidak ada di dunia itu kan. Oke. Jadi tidak tahu ini cara pengetahuan. Iya, cara ngobrolnya gimana. Ngobrolnya gimana atau ininya gimana. Pendekatannya seperti apa Iya, jadi tahu. Mending dia sendiri gitu. Berarti kalau Uus datang ke sana dia tahu dunia narkoba mungkin. Kenapa ke arah sana ya? Kenapa kok arahnya ke sana sih? Ya mungkin ya. Iya.
Ya mungkin ya. Enggak, saat itu kan ibaratnya kan si Us ke rumah gue tuh waktu itu dia kan gue kan jalan OVJ saat itu. Iya. Terus nggak lama Us masuk juga. Nggak lama Us masuk setelah 2 atau 3 episode terus gue cabut keluar gitu kan dengan keadaan ibaratnya kurang enak lah sama Trans ibaratnya gitu kan. Ninggalin jejak yang kurang enak saat itu gitu kan. Nah ya namanya lagi orang narkoba lah kurang bagus ibaratnya gitu kan performanya segala macam dan attitude-nya. Udah cabut terus Uus secara pertemanan nggak melihat hal itu dan dia nggak enak akhirnya jadi kan kondisinya yang Uus tahu gue masuk Diki keluar gitu gara-gara gue nih gitu saat itu tuh Uus juga kan lagi begini ibaratnya gitu kan Sebelum Sampo. iya dong sebelum tragedi Sampo tuh Kasus Sampo. sebelum tragedi Sampo udah itu kan Cius kan lagi naik banget ibaratnya gitu kan terus ibaratnya dia masih peduli sama gue ayo dik gue setiapin etalasenya gitu kan gue punya etalase di rumah gue jemput lo ibaratnya gitu cuman dia doang tuh saat itu dia ngertiin gue gitu kalau gue butuh ibaratnya gitu kan nah gue ke rumahnya dia gitu kan gue healingnya tuh bikin konten aja gitu sama dia ngasih tempat buat gue gitu untuk buat ninggalin semuanya gitu segala macamnya ya gitu mah jadinya gue nggak mau terlalu banyak cerita sama orang-orang kalau gue tuh terjelembab dalam narkoba enggak cuman komunitas tuh anak-anak komunitas bertanya-tanya aja kok Diki hilang Iya, yang tahu ya menghubungi. Maksudnya yang tahu dalam artian tahu cara penanganannya atau tahu mungkin sama-sama lagi berobat juga atau Iya. apa gitu kan. Mungkin Iya. sharing-sharingnya kan lebih masuk gitu betul kan. betul Nah, yang nggak tahu ya udah tapi tahu Tapi tahu. kondisinya Tahu gimana. aja, iya, tahu aja gitu. bukan berarti nggak peduli gitu Bukan nggak peduli. tapi tahu Aneh kalau di stand up Indo kayaknya nggak ada ya. nggak ada yang ini. apalagi cepet ya Mat di stand up Indo Ada ya. grup juga Grup gitu. juga dan info-info gosip-gosip terkini tuh up to date tuh cepet kalau di sana Cepat tuh. melalui Gilang Baskara ya. Si cupu keriting itu cepet gitu kan apalagi kalau gosip-gosip udah masuk ke rumah Uus Uus itu ibaratnya rumahnya kan dinsos ya dinas sosial ada tempat-tempat curhat gosip di situ kan jadi cepet tuh nyebar dari situ Redaksi langsung menyebar. Iya Wah, ada tahu. langsung Cuma iya berubah. anak-anak Jakbar juga pada nggak mau gangguin ya udah. iya kayak biarin gitu aja dulu. Diki lagi hilang nih lagi gini-gini oh ya udah nah setelah itu kayaknya nih semua orang harus tahu kenapa gue menghilang caranya kayak gimana ya udah gue bikin dalam kayak spesial show aja materi dah ibaratnya gitu di spesial show gue cerita semua gitu mulai dari awal gue naik dalam stand up terus turun lagi gara-gara narkoba terus gue bisa survive lagi sampai sekarang semuanya gue cerita di situ. Itu soal persona yang melambai itu konsep apa emang? Asli, ya Mas? Asli. Nyata. Nyata. Oh, itu nyata? Iya. Asli. Itu coba lihat pantatnya. Dia. Kan Bisa dideteksi dari jahitan. Jahitannya udah berapa nih? Kenapa harus cek di pantat? Kan dari sini juga kanan muka, masa muka gue pantat. Oh banyak kalau Iya, yang gini iya, doang. gitu Tapi ya. kalau yang asli di situ. Kayak- Mataharinya sobat. Kalau persona kayak gini tuh bukan cuma di atas panggung atau persona buatan enggak kan emang di rumah juga ya gue begini juga ibaratnya karena kan kayak udah gue pernah cerita di podcast satu YouTube itu sebelumnya tuh kalau gue tuh senang aja mengimpersonate siapapun jadi gue tuh di keluarga tuh dikenal kayak badut gitu. Gue tuh yang suka ice breaking lah kalau misalnya lagi pada rapat keluarga atau kumpul keluarga gue nih yang jadi badut. Ayo silakan ketawain gue yuk gitu. Yang penting semua ketawa ya. Gitu. Gue mengimpersonate nenek gue mengimpersonate ibu-ibu teman majelisnya ibu gue gitu loh. Jadi semuanya pada ketawa. Wah gitu. Dan mereka senang dengan cara gue mengimpersonate itu. Itu yang gue pakai dalam pola pembuatan jokes atau materi ketika stand up. Jadi gue nggak menjadi orang lain ketika gue stand up. Impersonate Mamat dong. Mamat. Saya terlalu sangar untuk dia ngondek. Gak bisa gue. Gak bisa dia terlalu keras banget ibaratnya gitu kan. Impersonate. Gak berani. Presiden yang merubah ADART. Iya. Pak saya umur hidup. Iya ya. Tujuh berubah periodenya. Iya. Dia mau jadi berapa? Ya udah lanjut kan. Lanjut lagi. Gak ada pemilu kita kan. Nggak ada. Tapi dia nggak apa-apa. Emang ada yang mau berubah jadi periode banyak? Ya, paling nggak demokrasi kita tuntut orang tapi kita sendiri
Par lu. Tapi bagus. Kalaupun pemilu Anda menang lagi. Tapi mereka kan tidak ada kandidat lain yang memang berani Nggak ada ya. Iya. gitu Dan pandemi juga sih. pandemi juga. Belum jalan nih ininya programnya Lagi ya. pula kan kalau Dan ini- semua sepakat kan. Kalau beliau kan kinerjanya juga terlihat. Terlihat ada kantor. Ada kantor di situ, komika juga bisa datang produktif gitu, Iya, mau banyak bikin apa aja. banyak komik yang jadi incaran. Betul. Iya kan? Kan tandanya komunitas kita tumbuh, artinya semua melirik ke kita kan. Iya dong. Oh pusat, spotlight, kita dapat spotlight. Spotlightnya sehingga iya. semua orang mengincar kan. Dalam artian positif atau negatif, Mamat? Dalam arti dua-duanya. Takut. Jadi kita sekarang gerak-gerik semakin terbatas. Gitu Tapi ya. itu tandanya bahwa semakin naik. Oh yes, betul. Iya. Yes, Tumbuh semakin ya, naik. komunitasnya tumbuh bagus. Tumbuh. Mau masuk coach? Ya. Bahas sepak Silakan, bola. Kak. Belum ada personal sepak bola baru Oki, tapi itu kan pemain. Pelatihnya belum ada. Nggak, aku nonton kalian aja. Dukung aja kan. Masuk. Iya, Nanti iya. kita yang jadi coach. Enggak pantas. Bisa saya pelatih, asisten pelatih. Yes. Boleh itu. Iya. Aduh, jangan gue jadi asisten pelatih deh. Kita melatih Persija. Pelatih Persija. Atau jadi susternya. Kalau- Masuk langsung. Pahanya nih yang aku sering lihat di TV. jangan stamina terus, biar glowing mukanya itu. Enggak apa-apa kalau yang penting glowing. Kemudian setelah lu titik balik, itu nikah tahun berapa? Udah di tahun ketiga sih gua. 2019 gue 2019. Sebelum pandemi ya? Iya. Oh berarti nggak lama Iya. setelah healing, rehab dan sebagainya langsung nikah? Tahun depannya kan? Iya, 2019 Iya, 2019. Iya, 2019 betul. Gue menikah 2019 yang menurut gue ya ternyata menikah yang jadi pagar terbaik untuk gue nggak terjerumus gitu loh, saya. Ternyata menikah gitu. Menutup itu langkah-langkah kemaksiatan ternyata dengan menikah, coy, maksud gue. Pulang tepat waktu. Iya, Allah memberikan. Tapi sebelum menikah juga tanggung Neng udah kayak gitu. Masih ingat gak kita kumpul-kumpul atau apa? Oh, Neng iya. datang tapi ragu-ragu pulang lagi. Yes, seperti itu ya. Gitu-gitu. Mama tahu kan? Iya, maksudnya mungkin lah nggak tahu nih siapa sih. Mungkin ada orang yang di situ yang takut Neng bertemu Iya, gitu-gitu gitu kan. kan. Jadi cabut lagi. Jadi Balik udah lagi. mawas diri sendiri sebelum nikah sebenarnya. Iya, dari sebelum menikah kayak udah. Tapi jadi benteng ini ya setelah Iya, jadi nikah benteng, ya. jadi benteng. Betul. Pengen banget sih. Mamat mau menikah Mas beneran. Iya. Iya, Jadi iya. benteng kan. Jadi teratur benteng. kan. Teratur, Yes. hidup teratur. Jadi kan kalau misalnya kamu Itu lagi tesis single. saya tuh. Tesisnya begitu. Menikah adalah keteraturan. Wih, Tesisnya? baru nemu sekarang. Bukan. Orang yang satu saya baru lulus 2020. 10 tahun. Mau tesis apa? 10 tahun. 10 tahun 6 bulan. 10 tahun 6 bulan. Saya lagi mencari-cari. Saya keliling podcast untuk mencari siapa yang bisa memecahkan rekor saya. Oh, ternyata Itu belum ada. 7 tahun doang. Ya, cemen. Mamat dong 10 tahun. Iya, 6 bulan lagi. 10 tahun 6 bulan. Iya. Kekunci di BEM. bukain di kantor BEM. Terus kehidupan setelah menikah gimana? Kehidupan setelah menikah? Menyenangkan apa lumayan makin menambah beban hidup? Sejauh ini menyenangkan ya, karena kan dari segi rezeki gitu kan ternyata benar kata orang tua bilang nikah dah, insya Allah lubang rezekinya dibukain lagi, soalnya ada 2, lu udah menghidupin orang lain gitu katanya begitu. Bener ya, ya udah akhirnya memberanikan diri tuh bernikah. Pas habis nikah, alhamdulillah tuh ada aja deh. Bukan rezeki, utang baru. Utang. Kan rezeki juga. Rezeki juga. Sampai gitu kayak ada kok gini ya. Kayaknya nggak gini deh do orang tua. 2 lubang kebuka, lubang utang juga kebuka. 2 lubang rezeki, 4 lubang utang. Banyak nih gitu kan. Tapi enggak, ya udah jalanin aja dulu. Kita bisa survive. Abang udah menikah? Udah kan. Kita tawa relate banget. Nama anjing gue banget. Silakan dari hati ke hati aja ngobrol dulu. Saya tinggalin ya. Iya kan begitu kan. Aduh ya Allah, ada yang dihidupin, ada tanggung jawab gitu. Tapi ternyata itu yang mendewasakan kita. Kita nggak lagi mikirin diri sendiri. Ketika kita pulang, oh ada orang lain yang harus senang, bukan gue sendiri. Oh ada orang lain yang harus hausnya hilang. Oh ada orang lain yang harus kita hilangkan rasa laparnya. Oh ada orang lain yang butuh atap. Itu yang bikin kita setiap langkah kita udahlah. Kalau emang hal-hal yang nggak perlu, yang wasting time, pulang. Istri cuman kita perlu ngelihat kita aja gitu. Abang bawa duit, abang nggak bawa duit, abang pulang.
Ada lagunya tuh. Enggak Mamat anjing. Nih contoh kan. Dia kan orang stand up. Gue lagi coba bijak keluar kata-kata gitu. Ada lagunya. Iya. Ada Abang lagunya. pulang apa? Ya, abang pulang gitu kan Mas Mamat. Bakul nasi ya gitu kan. Iya. Ada kan? Nanti lagunya. Gue gak peduli ya juga Mamat. Aku gak ke situ. Tapi Iya, Mamat. keteraturan itu dewasa sekarang. Jadi Iya. lebih dewasa, lebih tahu mana yang harus ini karena mikirin orang lain ya. Iya betul mikirin orang lain gitu kan. Artinya sudah tidak ada kemungkinan Neng untuk nakal dan lain sebagainya. Udah tutup semua itu. Saya nggak bisa ajak. Bisa Iya aja dulu ada lagi. istilah dalam komika gitu. Kerja kesehatan. Nah, itu Kesehatan dia. itu dipijit. Ih, dijelasin. Lah iya, daripada kesehatan nanti banyak ini kan kita lagi bahas narkoba, nanti orang pikir larinya ke sana gitu gitu. Oh, iya betul. Jadi mending Iya. sekalian bilang Oh, iya, pijit. iya, iya. Pijit lebih baik dari narkoba. Tidak ada yang lebih baik Mama dari dua pilihan itu anjir. Loh, Pemuda-pemuda. pijit kesehatan. Enggak kalau bisa hindari itu dua-duanya. Pijit biasa loh, ini saya maksudnya loh. Otak kemana? Pijit refleksi. Gue enggak tahu apa Mama. Gue tendang kaki dua lama-lama lu. Selengkat dong. Tendang kaki dua tuh ibarat kan makan buat si malakama kan. Oh iya. Gue nendang juga, gue jatuh juga. Aduh sakit. Pak, tapi lo gimana ngeliat Diki sekarang sebagai lingkar dalam juga ya, yang tahu dari 2017, 18 kemudian Ini menikah. tujuan Anda mau turunkan saya jadi narsum juga ya? Bukan host lagi ya? Baru 2 episode loh kita jalan loh episode ini loh. Saya tidak Kok ada mulai pertanyaan kayak begitu? makarnya. Iya, seakan-akan satu orang nanya ke 2 orang gini. Oh begitu. Dikit teman Diki gitu. Iya kan? Anda melihat Diki gimana sekarang? Iya kan? Tidak. Point of view-nya lebih seru kayaknya di temennya Diki kayak gitu dibanding host gitu. Dan gue ngerasa lebih dikulik sama dia kayaknya dibanding sama lu. Iya. Mama Makasih ya. Gimana sih pandangan kamu sebagai temannya Diki? Iya, sangat beda dan sangat terlihat setelah menikah ya. Iya. Ketika ketemu Neng Diki dulu itu kita berasa bertemu teman. Ya. Bercanda apa-apa. Sekarang itu ketika kita bertemu kita melihatnya sebagai seseorang yang berbeda gitu, yang dewasa banget. Ya bercanda tetap. Maksudnya bercanda tidak mungkin dihilangkan dong. Tidak mungkin itu. Tapi kalau dulu tuh yang datang yang kayak badut aja gitu. Semua kita juga. Aku juga sampai sekarang itu. Mungkin dengan menikah itu membuat lebih terlihat dewasa. Ini secara look ya. Secara terlihat dewasa. Yang kalau kita mau ngebadut bersama juga mikir-mikir apa namanya waktunya doang gitu. Iya, iya. Betul. Timingnya gitu-gitu. Betul. Lebih tenang. Lebih terlihat capek mukanya. Oh iya. Iya dong, menghidupi istri dong. Iya, program Kalau sahur. dulu mana ada yang dikit gini, bedak, pupur. Bedak. Saya kan. Iya, selalu fresh dulu. Pakai bedak, parfum. Aku malah sekarang, aku tuh dulu contohin Neng Diki tuh. Neng Diki bawa parfum kan banyak tuh di. Iya. Aku tas coba. Mamat bawa kan? Enggak. Gak ngaruh ya Mat ya? Enggak ngaruh. Lu pakai parfum, badan lu bau rumput. Aku udah pakai. Bawa apa? Baru. Aku pakai Molto. Molto pewangi di badan segar. Gak kusut badan. Aku pakein enggak? Kalau aku Apaan? pakein aku siramin langsung disetrika. Ces, biar diangkat kulitnya ngikut. Buka nggak ya? Apa? Oh jangan lah. Oh. Si Mamat pinggir jurang dulu. Memang itu pinggir jurang apaan sih? Aku tanya buka nggak? Refleksi situ. Ya buka gitu. Ya, capek kan. Capek. Ya gak apa-apa dong berdua di situ pijit kaki. Siapa yang mijit? Andi. Oh Andi. Iya. Ih, ada tuh cewek di sana namanya Andi juga. Ada. Ih, Yang pendek. Rambut pendek. aja. Wah udah panjang. Nomor 7. Oke. David Beckham nih. Makanya pijitannya dia pisang. Ih, pisang banget. Gitu dia. Bahas apa nih kita ya? Ya jangan. Ini bahas apa lo? Astagfirullah. Kau udah menikah kan? Sudah. Sudah. Tapi masih sering. Sudah tidak. Sudah tidak. Sudah tidak menikah?
Sudah Enggak, sudah tidak pijit. Oh, gitu dong ya jelas. Mas harus nanti saya bilang gini, framing. Mending jelasin sendiri gitu. Lu enggak framing sih tapi menyudutkan yang tadi yang gue rasain tuh. Menggiring opini kalau lu mah bukan framing lagi udah. Gitu kok. Apa yang coach rasain dan Nicky yang rasain ternyata hampir sama mungkin ya. Semua itu ketika menikah pasti mendewasakan kita gitu kan. Kayak gue bukannya nggak mau nongkrong lama-lama dan bercanda, tapi enggak, gue membatasi tenaga gue karena tenaga gue akan dibutuhkan di TV untuk melucui Indonesia ini. Begitu, dan kan. butuh istri juga. Iya, istri juga. Karena lucu aku bukan lucu untuk teman-teman di luar sana yang aku nggak kenal juga, tapi lucu aku juga aku harus siapkan sisa-sisa lucu aku untuk menghibur istri di rumah. Iya, gitu kan. menghibur istri di rumah. Lu tidak pakai cincin menikah supaya Supaya ke sana aman. Gue lebih aman pertanyaan dia. Supaya di sana aman. Enggak, aku enggak perhatikan. Aku enggak perhatikan jarinya tadi. Ini baru coach yang bilang, kok enggak ada cincin. Oh iya juga Coach ya. aman loh. Iya. Kok enggak pakai cincin? Enggak. Lalu kamu anjing biar aman. Ini pertanyaan tengah-tengah yang aman loh. Ketika lu masuk tiba-tiba gue di pinggir jurang di sini nih. Bukan. Aku kok Apa sih? Kok nanya? Enggak, kenapa? Ya Kan udah. bisa pertanyaan lu. Emang Kenapa? enggak hobi pakai cincin ya Diki? Oh, tapi pakai jam. Ada akad nikah minta pakai Enggak, jam. maksudnya kalau nggak hobi biasanya orang nggak hobi pakai cincin kayak aku nih, nggak hobi pakai cincin. Nggak hobi pakai jam juga. Iya. Pakai kalung gitu Iya. juga nggak hobi kayak gimana gitu risih aja di badan. Kan Makanya gitu. aku nggak pakai kan. Nggak pakai. Nah, Anda pakai jam, tapi cincinnya nggak mau pakai. Kenapa tuh? Oh, kamu udah mulai ngatur-ngatur hidup aku ya. Aku nanya, Ih, sensi banget sih. Badan-badan Belum lihat aku. Banji Papua ya? Jangan begitu saya baca kakak. Saya kalau wah. Kurang 15 kakak. 15 mana, Bon? Bayar aku bawa parang kakak. Lagi sepong, kakak terlalu panjang potong sedikit. Mama. Bisa, kamu itu. Itu kok setidaknya kok sebalatnya. Kalau aku sih ini aja sih kayaknya aku dan istriku juga nggak memutuskan kita pakai cincin pernikahan ada gitu. Tapi kita lebih pilih udah taruh aja gitu. Karena yang lebih terlihat itu perilaku untuk menjaga komitmennya dibanding cincinnya. The best. Cincin mah gampang dikumpetin dan berlaku jahat dan zolim terhadap istri, tapi yang namanya attitude. Ya. Satu otak kan? Iya. Karena udah menikah sama-sama, saya belum. Iya, gitu. Pentingnya Menikah ya, cariin Neng. banyak banget. Tapi gue yang jaga temen cewek gue sih supaya gak deket lu. Kan gue tau lu Mamat. Ih. Ya Allah. Kok gitu ya? Iya. Itu temen-temen video gue cantik-cantik loh. Ayo, apa mau ngaji surat apa? Ayo, di rumahnya. Ayo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Coba bisa enggak lu? Ya bisa dong. Gue gak bisa kayak gitu. Tapi semua itu bias karena kita pernah berbagi gelas. Di sama orang lain kali. Cuma mirip mama-mama. Astagfirullah. Aduh, Ki, sekarang cita-cita yang Ya, yang belum tercapai. Belum tercapai. Nah, ini saya yang tanya nih. oke aja. Oh iya, jadi Neng kelihatan Diki. ini kok. Jadi kelihatan hostnya dia. Neng Diki, Iya, itu Mama. kan semua hal-hal yang masa lalu Iya, yang betul, sudah Neng Diki lewati dan ada penyesalan, ada yang Neng Diki banggain seperti pernikahan dibanggain. Betul lah, coba. Ada hal apa yang belum tercapai ke depannya? Hal yang belum tercapai. Iya. Goals tahun ini yang belum ya. Aku ingin punya YouTube sendiri. Gitu. Harusnya kan bisa tuh. Enggak maksudnya. Kalau jangan ketawa ya. Enggak, maksudnya harusnya tuh bisa dibuat dari tahun-tahun lalu. Maksudnya harusnya udah bisa. Kamu enggak pantas kayak lebih ke BAP deh kalau. Enggak, maksudnya kenapa itu menjadi goals kan harusnya sekarang juga Neng Diki bikin. Ya. Dengan posisi Neng Diki seperti ini sekarang comeback lah istilahnya. Happy comeback. Sebenarnya oke-oke aja banyak peminatnya. Sekarang. Iya. Iya. Kenapa belum bikin? Kalau belum bikin itu karena keterbatasan waktu gitu kan. Kayaknya sih rencana harus tahun ini.
ada YouTube sendiri. Oke. Terus jadinya habis Lebaran baru ada rencana jangka panjangnya. Berarti bakal begini. disusun dulu. Disusun dulu, pengennya apa? Betul. Iya. Ada timetable-nya. Timetable-nya gitu. pengennya konten apa gitu-gitu. Jadi Betul. ketika jalanin udah Langsung jalan Langsung semuanya. jalan. Oh, gitu. Nggak mau yang pas ketika lagi ngejalanin udah bikin apa ya, nggak mau Oh, gitu. Jadi oke. semuanya. Aku seneng yang terstruktur orangnya. Oh iya memang rapi kan orangnya. Rapi banget gitu kan. Di gunung tidur juga dia nggak mau di tenda-tenda. Emang? Iya ada. Maunya di mana tuh? Di bawah. Aku nggak ikut, anak-anak kemana? Saya juga. Kamu nggak ikut, aku tahu. Saya lagi gendong Zawi. Jalan sudah hilang. Padahal saya yang dituduh, tapi saya hanya membantu teman-teman. Gendong Arif Didu, gendong Zawi. Aku gendong Uus. Iya, banyak yang hilang saat itu. Saat itu hilang. Iya, hilang semuanya. Bawa satu drum ini ya. Saya tidak menyentuh. Makanya saya sadar. Tapi Saya kamu- ngambil air panas buat Uus. Tapi kamu asik sekali goyangannya buka baju. Supaya semua mengira saya sudah minum sehingga saya tidak ditawarkan. Itulah caranya. Percaya coach. Lo itu caranya. Saya dengan Boris sudah tahu, pura-pura aja kita udah gitu. Asik kamu beda di situ. Asiknya beda. Ya Allah. Asiknya itu pesta, asik pesta. Asik pesta. Tidak. Keringat kamu beda. Kok keringat beda? Dingin gitu emang ada keringat. Baju kamu basah. Bahasa itu karena Zawin, anak-anak dan lain sebagainya. Ngeles Menyentuh mulu kamu tidak. sih. Emang tidak. Sama dari sore. Itu serius nih, jujur. serius, jujur. Aktingnya bagus kan? Anjing. Hebat lah. Hebat. Sama Nggak Boris apa-apa. tuh jalan Iya. gini-gini. Wah emang udah pak ahli acting dia Ahli kan. acting dia. Boris gini-gini. Iya, Aku iya. joget-joget. Biar tidak ditawarin. Oh begitu. Karena sudah pikir KO. Yang KO Uus. Karena saya sodorin terus. Ternyata setannya elu ya. Yoi. Itu akhirnya. Begitu. Coach. Ini pengen YouTube ya? YouTube. Pengen YouTube. Sama apa? YouTube terus pengen Menikah lagi? Oh, enggak. Ya, enggak apa-apa dong. Ya enggak apa-apa sih. Enggak, maksudnya secara agamanya enggak apa-apa. Secara aturannya enggak ada yang larang. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Udah enggak usah lihat saya begitu. Dia host yang ngancurin rumah tangga. Semua konten saya ditonton istri, Iya. gitu kan. Kalau gue pulang habis nonton ini. Nah, ntar tapi kan gimana? enggak ada itu keluar dari mulut Neng Diki. Tidak Keluarnya ada. dari mulut saya Tidak ada. pertanyaan. Tidak ada. Iya. Ya udah jawab. Apalagi? Kok jangan nanya kok saja. Dia Amanda, dia ya. Pengen apa lagi? Pengen apa lagi? Pengen Spesial mungkin. spesial show lagi tahun ini. Tapi akhir tahun. Kayak Spesial. kemarin ya? Iya kayak kemarin gitu, Mat. Tapi ini spesial buat ngerosting istri. Jadi ada istri di panggung. Sepertinya bakalan ada. Packagingnya seperti apa nanti acaranya belum kelihatan, tapi yang pasti ini ada presentasinya itu 80% untuk ngerosting istri. Oke, 20%-nya materi biasa. Materi biasa saja gitu. Karena kemarin waktu special show kemarin itu sebenarnya kan gue bikin materi 2 jam. Materi 2 jam. Terus karena keterbatasan waktu kan karena Covid gitu segala macem, di luar sudah banyak satgas gitu kan. Ya udah dikat gitu. Jadi itu bukan materi beat terakhir buat closing gue, sebenarnya bukan itu, Mat. Oh. Bukan gitu. Jadi itu Ya, saya nggak tahu juga nggak nonton. Astagfirullah. Saya nggak nonton, emang nggak bisa dari awal mau beli tiketnya, tanya tapi tanggal Oh itu iya nggak memang bisa. keterbatasan tiketnya juga. Akhirnya gue closing di bukan materi yang beat yang buat spesial udah gue closing gitu. Akhirnya gue tutup di tengah-tengah. Itu di tengah-tengah beat lagi ngerosting istri juga. Jadi ada materi tentang istri itu sekitar 20 ada. 40 menit. 40 ya? 40 menit. Jadi masih sisa banyak banget. Gue bakalan bikin show lagi yang spesial buat ngerosting istri. 2 jam itu masih sisa banyak banget. Masih bisa banyak banget gitu. Cir bikin materi apa aja tuh. Keresahan gue. Itu ya premisnya Dari semua itu ya, dari 2017 itu ya ditumpuk ya. Iya. Dari mulai gua pengenalan gua di stand up, terus apa yang gua dapat ketika gua terkenal di dunia stand up, apa yang gua nggak siap dalam ketika terkenal dalam stand up, ketika gua terjerumus narkoba, pekerjaan gua ketika sebelum stand up, gitu aja. Apa yang gua dapat ketika stand up, gitu kan. Terus masuk ke ranah pernikahan. Gue bertemu dengan orang baru gitu, ternyata banyak hal-hal baru yang gue nggak siap gitu. Itu semuanya gue ceritain semuanya. Hal-hal yang kenapa namanya deep feel deep sea? Ya lebih dalam melihat dan lebih dalam merasakan gitu aja, deep feel deep sea. Yang show kedua nanti judulnya Ayah Ikhlas.
punya David Nurbianto. Oh, ya enggak ayah kelas 3 gitu. Enggak usah. Kos aja kos. Padahal yang nanya barusan saya loh. Dibahas apa aja. Iya. Itu saya loh, saya mau lanjutkan. Mau lanjutkan. Ya, Tadi pertanyaan Anda ya? Itu saya. Iya, silakan. Bagus kan? Akhirnya bisa. Hah? Enggak lebih bagus ini juga. Ya gitu loh, akhirnya gitu Mar. Oke gitu. Oke, Ya, terima kasih Neng Diki Amin, atas amin. pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami Jawaban. jawaban ya. Saya kira dia yang nanya tadi. Bukan. Atas jawaban-jawaban Iya, Mamat. Neng Diki. Iya, Nah, makasih. semoga Neng Diki mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ya taala. masih ada Mamat. Masih Apanya? ada. Ya di sekarang di hidup itu gak apa-apa. Doa itu bukan hanya untuk orang meninggal kok. Iya dong. Maksudnya di sekarang di dunia mendapatkan tempat Kenapa terbaik. sih Mamat lu selalu out of the box? Selalu pengen beda gitu dari yang Gemesin lain. ya, gemesin ya. Ya udah ada aja Mamat dipakai. Ya enggak. Kalau ditempatkan Takut di sisi. salah doa, mending doa yang itu. Oh gitu. Ya udah. Ya enggak ada doa yang lain enggak. Coach mau doain aku enggak jangan dia gitu kan. Iya. Iya. Ya udah oke sekarang kita masuk ke apa coach? Ultimate Team. Ultimate Team. Ultimate Team. Ultimate Team itu Diki Divi memilih 11 orang dalam satu formasi sepak bola Ya. yang terdiri dari aktor ganteng Indonesia. Kata yang unc. Aktor ganteng Indonesia. Yes. Yang kalau dijilat enak dah. Es krim kondom. Kita mulai dari penjaga gawang. Di kiper ada siapa nih? Yang unyu banget dah. Unyu banget. Tengku Wisnu. Tengku Wisnu. Tengku Wisnu. Ini versi yang udah berjenggot apa belum? Mat. Ya kan beda mungkin. Tahu sih gua ada arah ke situ. Tapi gua tutup pintunya lu cuman sampai Tengku Wisnu. Iya, Terus oke. kecuali gua buka Tengku Wisnu yang mana nih? Dulu sekarang. Ya. Bek kanan. Bek kanan Bapak Castello. Bapak Castello. Iya. Serius? Bang Bapak. Kalau seriusnya gitu. Iya. Serius nih? Soalnya gue ngefans sama dia menyenangkan. Oh, Iya, oke. kayaknya menurut gue kan. Iya, Iya, Bang Bapak tuh menyenangkan orangnya. Gak harus ganteng sih. Menyenangkan juga bisa jadi naksir ya? Enggak, masa gue naksir sama Ibon. Bang Bapak respect Bang Bapak. Orangnya asik banget orang. Center back. Center back. Back tengahnya. Iya. Harus yang ganteng banget. Ya Bebas, terserah, bebas. Bebas Aktor, aja. yang penting aktor Yang nih. penting aktor. Iya. Coba Kosadewo. Tiup. Ush. Yes. Aktor luar nggak apa-apa. Indonesia. Indonesia aja. Iya. Emang suka bokep luar? Allahu Akbar. Ya Kan maksudnya ini banyak kan film yang lain. Iya. Rizal Mantopani sebelahnya biar dia belakang bikin film. Siapa? Rizal Mantovani. Rizal Mantopani. Mantofian. Iya. Mantofani. Yes. Back kiri. Bang Billy. Billy Saputra. Billy Saputra. Oke. Iya. Billy Saputra. Pakai SY dong. Ih, kok tahu? Saputra iya. Kok tahu sih detail itu? Iya karena Kamu Olga subscriber? Saputra juga pakai Y di Oh, tengah. kamu ingatnya lebih ke Olga Saputranya Iya, ya. ingat. Oh gitu. Gelandang. Gelandang. Ini yang memegang tanggung jawab itu. Iya. Siapa nih ya tengah-tengah yang paling bagus ya untuk orang Bang Komeng deh. Favorit banget. Tuh respect. Idola. Legend. Respect. Legend. Respect. Gelandang. 2 gelandang. Di depan Bang Komeng. Di depan Bang Komeng, 2 gelandang. Gelandang serang. Ya. 2 gelandang serang itu yang bagus. Oh, Calontong. Kiri. Dengerin Calhanoglu. Dengerin tadi Hakan Calhanoglu. Cem. Siapa Cem? Yang bagus. Ajis 2000. Ya. Ngeselin banget bukan. Gue digini lagi. Ini. Bang Ajis. Kanan luar. Kanan luar. Iya kanan. Kanan. Flank kanan. Flank kanan. Ada Matrori. Wis. Bagus sih Huluk tuh dia. Depannya Boris Bokir. Bokir. Oke. Sama dia ganteng juga kan. Apaan? Itu tuh kalau mau bilang pemabuk tuh itulah orangnya aslinya itu. Dia. Iya. Dia Tiap hari. sobat dunia hitam dulu. Sobat. Flank kiri. Flank kiri.
Bagus kiri siapa ya? Yang bagus tuh kiri. Circle terdekat gua aja. Si Gilang Baskara. Ya, Gilbas. gak terima aku nih. Dari RW-nya, LW-nya gak terima. Enggak apa-apa kan versi gua. ST striker. Gua Oke. Serius? boleh gak? Boleh. Diki Divi. Gokil. Kapten siapa nih? Kaptennya itu yang bagus adalah Bang Ajis. Ajis 2000. Yes. Dia ditaruh di mana tadi? Oh, Itu Cem dia. Super Sub, pilih satu orang yang bukan hari ini ya, maksudnya cadangan yang masuk yang untuk- masuk yang bagus. langsung bagus. Cadangan yang masuk yang bagus itu kira-kira Hibzi Hoir. Hifzi Hoir. Hipsi. Pelatihnya. Pelatihnya yang bagus itu si Cing Abdel ya. Cing Abdel. Cing Abdel respect. Cing Abdel. Cing Abdel respect. Tidak. Yes. Apa tidak? Pilih kasih. Oh gitu ya? Oh iya. Babe gua tapi gua kagak demen tuh. Iya kan lu anak diangkat anak Iya, juga sekarang kartu keluarga, kan. Kartu iya. keluarga udah masuk gitu. Tapi kenapa lu gak suka sama bapak Kagak lu? demen tuh. Oh, lu kagak demen banget sama orangnya dia. Ih, Emang kenapa? kocak dah. Mamat sih Betawi banget. Mamat Betawi banget, respect banget. Wah, gua. inilah formasi 4-3-3 dengan Yes. ultimate team pilihan Diki Divi. Nah, ini nih. Iya. Kita kan selanjutnya kita Ada SSB. SSB. Apa itu? Sobat Sporty bertanya. Iya. Wis. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan apa dari media sosial ya. Yes. Kita rangkum dan kita lemparkan ke Neng Dik. Ya, siap nama. Inilah pertanyaan pertama. Iya. Dari Mas Tarando, pemain Iya. mana yang buat suka sama Inter Milan dan kenapa? Tadi udah. Tadi udah tuh Udah. ada Dejan. Dejan Sangat Topik sama Diego Milito. Milito. Con il numero 22. Ya. Treble. Tahunnya tahun berapa? 2010 ya. Iya. Oke, next. Abang Diki Divi ini kan dikenal dengan sosok Almo namanya, Almo Al-Ghifari. Halo, Almo. Adiknya Kemal. Kemal Ghifari. Kemal Ghifari. Iya. Oh, benar lo. Enggak tahu. Abang Diki Divi ini kan dikenal dengan sosok komika yang kemayu. Pernah ke bawah atau keceplosan enggak sih pas lagi ngobrol sama mertua? Pernah ya? Enggak sih, pas gue bilang gue pengen ngelamar istri gue pun ibaratnya gue duduknya juga kayak begini juga. Udah gitu? Iya. Terus mertua bilang apa? Iya, ini belum pernah ditanya sih. Lucu banget. Aku mau menikah gitu sama. Tapi pacaran mereka udah tahu kan? Hah? Waktu pacaran. Udah tahu. Ya tahu aja sih. Ayah kan dari beberapa kali. mertua ini udah tahu kan? Udah tahu. Jadi pas lamar udah santai-santai aja ya. Santai aja udah biasa gitu gini. Emang yakin? Tapi sempat nanya nggak ke istri gitu, ayah sama ibu mertua nanya ke istri, normal nggak? Nggak suka istri. Oke, Nanya nggak? enggak lah gitu, udah pasti itu. Enggak dong jawabannya. Iya, enggak lah pasti udah tahu lah. Yang penting kan gue kan udah serius ibaratnya gitu kan. Oh yaudah kalau emang serius dah gitu ya udah. Enggak ada yang ditutup-tutupi dari awal gitu. Gue tutupin enggak mau coba. Saya akan menikahi anak Nggak cocok Anda. juga kan? Udah nggak cocok kan? Bosan saya lihat ya, males saya lihat. Maaf ya Mamat. Ya, jijik lihat deh, sangat jijik. Ini pembicara kebalik. Jiji Mihirji. Jadi. Lanjut. next. Ada dari APT PRDHNA. Skincare-nya apa Kak? Glow skin. Glow skin. Iya, aku lagi di endorse itu soalnya. Oh. Iya, Tapi glow kan kita nggak di endorse itu, kenapa sebut di kita? Edit ya. Oke lagi. Kan dia nanya. Iya, Gua skincare-nya jawab itu. Tapi itu salah. pakai. Kan influencer biasanya cuma promosiin doang, endorse doang nggak dipakai. Kebetulan cocok. Cocok. Kebetulan cocok. Tapi dari awal gue udah bilang kalau nggak cocok gue nggak mau. Bagi dong. Nggak ngaruh di kamu. Skincare-nya yang nyerah ya. Iya sih, dia lah. Ini. Jangan ke mana-mana. Pas aku pakai langsung produk gagal gitu. Kalau enggak emang nggak bisa. Iya betul, mamatnya aja ya. Jangan bawa kemana-mana. Iya. Ketakut gitu. Next nih ada Onedi Gulo 22. Ceritain masa kelam dong.
Gini One di Gulo, kalau aku cerita lagi di sini sangat disayangkan karena nanti overexpose. Aku cerita tentang narkoba di somasi tentang narkoba, di podcast lain narkoba, di sini narkoba. Sayang banget gitu, pasti banyak yang bisa dikulik dari seorang Diki Devi. Betul, makanya saya malas untuk bertanya soal itu. Iya kayak gitu cerita tentang Masa lalu, biarlah masa lalu. jangan kau ungkit, jangan ingatkan. Kau manggil hujan ya tadi? Saya bukan Mandalika. Ada dari Fajar Eko Prasetyawan. Bagaimana pendapat Diki tentang olahraga di Indonesia khususnya sepak bola? Apakah ada kemajuan? Tidak ada. Tidak ada. Iya stagnan segitu aja, stunting gitu aja. Tidak ada kemajuan. Iya udah segitu. Begitu-begitu aja. Iya, apalagi ingat klub sendiri, makanya gue gak mau bahas Persija gitu kan, kalah mulu. Oke. Ngeselin aja, kecewa lah. Kecewa banget lah gitu. Next. Sudah. Oke, ini dia dari ini. Gak ada lagi. Udah gak ada lagi ya? Saya bikin pertanyaan sendiri boleh. Gak usah improve. Tapi seolah-olah netizen. Seolah-olah netizen. Coba Ahmad, ada apa lagi coba pertanyaannya? Pertanyaannya ini dari Nanang Maulana. Nanang underscore Maulana dari DPK Depok berarti itu. Depok ya, Nanang underscore Maulana. Pertanyaannya, selain nomor 7 ada nomor berapa lagi, Kak? Apanya tuh? Yang tadi. Oh yang mungkin mana? yang tadi dia ini mungkin dengar kita ya. Oh, dengar gitu. kita ngobrol. Oh, iya. Kita kan bilang katalog nomor 7. Coba Cakep tuh. nomor 11. Nomor 11 dari Cianjur. Tuh, asli Cianjur. 11 ya? 11 Cianjur. Oh, okay. 11 Cianjur. Lembut dia. Oh, lembut. Iya. Pertanyaan gue itu kenapa sih harus dikasih nomor? Nah, ini kan. Kenapa sih? Mulai aneh kan pertanyaan dia kan. Kenapa harus dikasih satu? Kalau kita jawab seolah-olah kita master nih di sini tuh. Kita tahu jawabannya. Pertanyaan memancing. Padahal beliau ekspertis. Kenapa sih buat apa sih nomor? Aduh. Padahal di dompetnya dulu udah ada nomor gacoan 3. Aduh. Kemarin udah 12. 12 Oke. dicoret. Sekarang coba 3. Ke 3. Iya. Cuma kemarin kata teman 3. Gak enak. Nah, iya. Kenapa dipilih nomor? Karena memang lebih mudah aja diingat gitu. Lebih mudah diingat. Iya. Ya. Kayak ini sekarang masih ingat tadi 7, 11 dari Cianjur. Iya, 11 sama 7 yang saya ingat sih. Terus kita juga ada ini FUT nih. Ya, jadi nanti foto Diki akan kita pajang di sini. Ayo bener ya Allah. Tapi tanda tangan dulu. Bener ya Allah. Kita menyerahkan nih. Lagi. Ya terima kasih ya Allah. Ini Diki Devi 5 suci. Yes. Masa lalu kotak bola. 1000 pemandu tempat pijat. 100 J-pop. Yes. 99 Eskulin Pink. 2005 Dangdut. Diki Devi berikan tepuk tangan. Gokil. Terima kasih Coach. Seumuran Ratu Tisa 85. Iya tadi, kemarin. Oh iya 85. Kemarin. Untung aja dia cewek ya. Kenapa emang? Kalau cowok Enggak tahu deh. Tanda tangan di mana? Bebas di mana aja. Oke. Ya enak mana di sini aja ya. Boleh, Terima kasih saja di sini. bebas. Ih senyumnya ya Allah. Ah lihat itu satu senyum kayak gini, satu muka kayak gitu. Ditempel bersebelahan mampus nih. Terima kasih Coach. Oke. Diki Devi. Yes. Nah, saya mau pulang boleh nggak? Pajang di rumah-rumah banci di Pak nih. Kalau jadi banci tuh yang gini. Skuli. Ini Bapak entertain. Bukan Bapak sih, Ibu entertain komika-komika. Ketika lagi single. Betul, Neng. Kita juga ada oleh-oleh untuk Ya Allah terima kasih. dari Riors. Seperti yang kita pakai ini lah. Wow. Thank you Riors. Terima kasih Riors. Iya. Aku boleh buka dong. Boleh dong. Merah. Itu warna apa? Itu warna apa? Orange. Orange ya? Orange. Oh merah di aku ya. Tuh, orange. Riors. Terima kasih Riors. Thank you. Terima kasih, Riors. Mantap. Terima kasih juga waktunya Diki Devi sudah mampir ke sini. Terima kasih Sehat, banyak. sehat. Neng sehat-sehat. Terima kasih Mamat. Dan sehat mental, sehat fisik juga. Sehat, Ya? sehat. Sip, mantap. Salam buat istri. Terima kasih. Salam buat ibu juga. Terima kasih. Saya mau ngopi di rumah nanti kapan. Boleh dong main ke rumah, Sip. nginep. Mama aku bikin kue. Nah. Iya. Banget. Terima kasih loh Riors, terima kasih. Oke, sama-sama Diki Sport Devi. 77, terima kasih.
Nanti kita main lagi ya. Iya, boleh dong. Nanti Sini ya. besok-besok ya. Main buat aku main futsal. Oke. Aku main futsal. Bisa. Booking aja. Oke, terima kasih Diki. Dan juga buat Sobat Sporty, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share Sport 77 official. Iya, nama YouTube-nya Sport 77 official. Kalau kita Sportcast 77. Kalau begitu Ripan Pradipta pamit. Saya Muhammad Al-Gatiri pamit. Sampai jumpa lagi di Sportcast episode selanjutnya. Dadah.